Yang datang 1000, yang shalom 100. Shalom. Masih kurang 1. Shalom. Sudah pas 1000. Puji Tuhan. Walaupun sudah masuk di keempat, karena kita baru ketemu, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru. Saya percaya masuki tahun 2026, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi yang kita tahu, yang kita percaya, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Jangan pernah sekalipun kita berpaling, digoda, kita berpaling karena diiming-imingi oleh sesuatu yang dari dunia ini. Yang dari Tuhan Yesus adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Untuk itu mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya melihat di sini Adonai. Ada ngerti kata-kata ini? Pak, jangan asal tulis, kasih tahu Pak. Ini artinya Tuhan semesta alam atau Tuhan bala tentara surga. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan menciptakan kita sempurna. Untuk itu mari kita mau buka Alkitab kita, Roma 7 ayat yang ke-15. Sudah ada di sana? Yuk kita baca bersama 1, 3. Sebab aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Saya percaya kita semua sudah ratusan, mungkin ribuan kali membaca ayat ini. Dan saya juga percaya kita semua tahu makna daripada firman Tuhan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kita semuanya suka menyaksikan sinetron di televisi, atau bahkan kita menonton di layar lebar. Dan tanpa disadari, ketika kita menyaksikan sinetron atau nonton di layar lebar, kita larut terbawa oleh arus cerita film tersebut. Benar apa enggak? Halo? Dan kita juga sering membaca buku tentang yang romantis atau apa. Kita juga sering hanyut di dalamnya. Tapi saya percaya ada satu yang kita baca yang kita tidak hanyut di dalamnya, yaitu baca apa? Alkitab. Baca firman Tuhan. Kita tidak, kadang-kadang kita tidak hanyut, kita tidak hanya baca, hanya sekedar baca, kita tidak terbawa oleh alur cerita yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Padahal ketika kita masuk membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita sedang mendengar suara Tuhan. Jadi saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini maupun mereka yang mengaku anaknya disayang oleh Tuhan yang belum pernah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah kebiasaan yang baik. Untuk itu di tahun 2026 perbaiki relationship-mu dengan Tuhan. Perbaiki
perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau kita perhatikan setiap sinetron atau cerita atau apapun yang kita tonton menonjolkan konflik-konflik yang seringkali memancing emosi kita. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa konflik memang seringkali mewarnai kehidupan manusia setiap hari. Siapa di sini yang tidak pernah hidup tanpa konflik? Suami istri aja sering ribut, apalagi sama orang lain. Istri uang belanja kurang aja ribut. Inilah kenyataan bahwa konflik yang terjadi itu sering memicu emosi kita. Dan di dalam kehidupan kerohanian kita pun, kita tidak pernah luput dari apa yang namanya konflik. Konflik terberat yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya adalah konflik melawan melawan apa? Melawan kedagingan. Konflik melawan kedagingan hampir terjadi setiap saat. Konflik kedagingan apa? Konflik kedagingan yaitu suatu pergumulan antara kehendak akal budi atau menurut pimpinan Roh Kudus. Kadangkala kita tahu kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, seperti apa yang telah kita baca. Tetapi yang kita lakukan adalah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Konflik ini membawa dampak dalam kehidupan kita, seperti yang Rasul Paulus sampaikan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh soal beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. 2 Korintus 5 ayat 4. Tekanan yang dimaksud bukan semata-mata berbicara tentang tekanan-tekanan dalam hal ekonomi atau sakit penyakit, namun lebih dari itu, yaitu tekanan karena dosa. Kita harus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu sanggup mengalahkan segala konflik dosa yang menjadi pergumulan terdahsyat di dalam hidup ini. Tahun 2026 memasuki tahun baru. Semua orang bersukacita, tetapi tanpa sadar usia kita juga semakin bertambah muda. Betul. 1 Januari malam tanggal 31, anak saya semua kumpul di bar. Kebetulan saya lagi ada di Australia. Tapi yuk kita nonton kembang api. Di mana? Di Sydney.
Mari sebelum nonton kembang api, yuk kita satu keluarga kumpul, kita berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Memasuki tahun 2026, yuk kita ambil sesuatu yang benar. Saya berdoa bersama-sama dengan anak-anak, bergandengan tangan. Saya katakan terima kasih Tuhan untuk keluarga yang masih mau mencintai Engkau. Karena saya katakan saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hari ini saya katakan saya cinta mati sama Tuhan. Saya nggak tahu besok. Amin. Besok saudara dikasih 500 miliar suruh ninggalin Tuhan, mau nggak? Kalau nggak mau, siapa? Bohong kalau nggak mau. Kita nggak tahu. Kita mari. Saya katakan terima kasih Tuhan, saya masih dapat mencintai. Apapun yang terjadi, Tuhan ajar saya Tuhan untuk saya mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Setelah doa pergi, dan saya berdoa dengan istri saya, katakan, "Mam, yuk 26 lebih mau taat lagi kepada Tuhan Yesus." Kalau di tahun-tahun lalu kita mungkin masih hidup sesuai dengan kehendak kita, kadang-kala memasuki tahun 2020, biarlah sekiranya hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Gampang enak nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Nggak enak. Dipimpin oleh Roh Kudus itu harus mau menjadi pelaku kebenaran firman. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sedangkan kaki kita masih ada di bumi, emosi kita masih tinggi, kedagingan kita masih tinggi. Wajar apa manusia nggak suci-suci amat kali itu lo. Jujur aja, nggak usah malu-malu. Apalagi namanya pebisnis. Pak, kalau kita nggak nipu-nipu dikit, bagaimana dapat cuan? Nggak akal-akalan dikit, bagaimana dapat cuan? Terserah Anda. Tapi satu yang saya yakini dalam hidup ini, apabila kita patuh taat dan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jujur saya katakan, saya ada di Australia untuk yang ketiga kalinya dalam bulan Juli sampai Januari itu 1,5 bulan, 1 bulan kemarin yang terakhir 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Tukang kue ya bisnis lah ya, namanya tukang kue juga ya. Ya omsetnya kan lumayan. Kue yang kayak saya jual kan gak ratusan, kue yang saya jual kan ribuan. Saya tinggal. Saya nggak peduli dengan bisnis. Saya cuma katakan hosanna milikmu Tuhan. Saya tinggalkan ini. Saya mau berangkat. Saya mau lihat cucu. Saya mau main sama cucu. Nggak lama Tuhan tuju. Apapun yang terjadi dalam bisnis ini Tuhan, saya percaya Engkau yang akan tolong saya untuk kelola. Saya tinggal. Apakah saya menjadi miskin? Apakah saya menjadi bangkrut? Apakah saya tidak memperoleh cuan? Tidak. Malah selama saya dipercaya, katakan sama anakku, kamu kerja yang jujur ya. Duit kamu kelola, omsetnya tetap sama. Kenapa? Saya percaya Tuhan yang kelola, bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kepintaran istri saya, tapi karena kebaikan Tuhan kirim malaikatnya untuk menjaga semua. Rumah damai, aman. Yang penting apa? Satu, percayakan hidupmu sama Tuhan. Jangan khawatir hari esok. Nanti kalau kita tinggal usaha kita, duit diambil sama anak buah sehari 100.000, sebulan 3 juta kan? Saya terserah mereka.
kehidupan dan penghidupan kepada kita, jangan cuma di mulut, aplikasikan itu di dalam kehidupan saudara. Apapun profesi Anda, sebagai pelajar, sebagai pebisnis, sebagai pegawai, sebagai apapun juga, nyatakan imanmu kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya yang ada di dalam hidupmu dan engkau mau dipimpin oleh Roh. Amin. Rasain dikasih minggu keempat kemuliaan. 2026 kita jangan mau makan yang lunak, yang keras pun kita telan. Tidak ada yang lunak membuat kita menjadi dewasa di dalam iman. Kalau kita tidak mengalami pengalaman yang pahit, bagaimana kita bisa mengalami mujizat di dalam kehidupan kita? Saya ngiri, benar. Saya ngiri dengan Kingdom City yang ada di Australia. Ngiri, kenapa? Oh, mereka ke gereja masuk bunda. Orang-orang semuanya datang berbondong-bondong. Sekali masuk 1.000 anak. Song leadernya song leader pendeta yang mau menjadi pembicara, jadi song leader juga. Ada bunga, semuanya sininya ada anak. Mereka gila di podium. Pendeta berbicara apa? Yes, amin, yes, amin. Mereka mensupport apa yang dikatakan pendeta. Saya melihat pembangunan orang yang luar biasa. Dan saya katakan, Tuhan, kapan saya dapat mengalami ini semua di gereja itu? Jangan hanya konflik antar pendeta, antar jemaat. Kapan kita mau maju? Kapan kita mau berkembang? Kalau kita hanya bergumul dengan keadaan seperti itu, setiap yang datang disalami, dan ketika mereka mau ajak konser, kalau kita orang Indonesia mungkin Bapak saya ajak konser, Pak gimana kita berhadapan? Tidak, mereka duduk di lantai, yang duduk dilayani. Saya bangga dengan iman mereka. Mereka tidak menunjukkan diri, mereka duduk di lantai melayani kita yang duduk. Kalau kita suruh merendahkan hati di hadapan Tuhan aja susah, apalagi merendahkan hati di hadapan manusia. Mari sekali lagi hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita menang terhadap konflik di dalam kehidupan kita ini? Adalah kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan setiap hari. Berdoa dan renungkan firman Tuhan. Latih diri kita untuk semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Apakah hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah? Dan apakah saudara sudah mendeklarasikan bahwa diri saudara adalah anak-anak Allah? Kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan menyertai bangsa Israel, menyebabkan bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani, jiwani, bahkan rohani. Kehadiran Tuhan juga membawa perlindungan dan kemenangan dari musuh-musuh bangsa Israel. Sekalipun kita tahu bahwa bangsa Israel tidak pernah sekalipun berlatih berperang, namun semua musuh bangsa Israel dikalahkan. Tidak ada musuh yang dapat bertahan di dalam hadapan bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan telah membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa hubungan cerita ini dengan kehidupan kita? Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Kita adalah Israel rohani.
Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, jasmani, jiwani, rohani. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan, asalkan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pak, saya walaupun ke gereja belang mentong, walaupun berdoanya ngaco, nggak setiap saat, nggak setiap hari, Bapak lihat saya hidup masih diberkati. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Walaupun saya nggak mengikut Tuhan secara benar, saya hidup masih diberkati, Pak. Bertobatlah selagi engkau masih diberkati. Jangan engkau bertobat ketika engkau sudah dihajar oleh Tuhan. Jangan engkau bertobat ketika engkau sudah dihancurkan oleh Tuhan. Kalau engkau masih diberkati oleh Tuhan dalam kehidupanmu yang masih kacau balau, itu semua karena Tuhan masih sayang sama kamu. Amin. Iya. Tuhan masih memberikan kepadamu kesempatan. Ambil kesempatan itu. Jangan berpikir bahwa hidupmu masih lama. Tidak. Mati tidak tergantung usia. Selagi masih ada waktu, 2026, perbaiki kehidupan rohanimu. Jangan bermain-mainlah dengan dosa. Hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa kita. Karena medan peperangan yang sesungguhnya ada di dalam pikiran kita. Dan kita harus percaya, harus yakin bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis telah dikalahkan. Dan kalau kita tahu bahwa iblis telah dikalahkan, jangan ada alasan bahwa daging ini lemah, roh memang kuat. Kalau kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, tanamkan itu di dalam kehidupanmu. Kita semua hidup mau diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi masalah adalah Kristen seperti apa yang diberkati oleh Tuhan. Jawabannya mudah, tidak semua orang Kristen disertai oleh kemuliaan Tuhan. Hanya orang Kristen yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mau senantiasa ada berjalan bersama Roh Kudus, dialah yang diberkati. Bagaimana kita bisa hidup tanpa dipimpin oleh Roh Kudus? Ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita, dan maupun diri kita. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dan kita tahu bahwa baptisan Roh Kudus kita terima sekali seumur hidup. Dan setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita juga harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini semua sudah terima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus saja tidak cukup. Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Barangkali ada yang bertanya, apakah dipenuhi Roh Kudus saja tidak cukup? Mengapa harus dipimpin oleh Roh Kudus? Saya mau katakan, mereka yang mengaku bahwa dirinya
harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dipimpin oleh Roh Kudus adalah tanda kedewasaan rohani. Sebagai murid daripada Tuhan Yesus. Saya pernah berbicara di sini tentang murid dengan pengikut ya. Kita harus tahu bedanya pengikut dan murid. Kalau pengikut hanya mengikuti, tidak punya tanggung jawab, tidak mau diajar, tidak mau diperangi. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus mau diajar, kita harus mau maju, kita harus menerima tanggung jawab untuk menjadi generasi penerus daripada Sang Juru Selamat. Banyak orang Kristen tua di gereja, tetapi perilakunya masih seperti kanak-kanak. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Tanya pada diri, apakah kita anak Allah? Kalau kita mengaku diri kita anak, maka kita mau diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kata anak dalam ayat ini bukan berbicara tentang fisik, tetapi lebih status sebagai anak. Kondisi rohani mereka bukan lagi anak-anak, tetapi dewasa. Berbeda dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Di Korintus jemaat fisiknya dewasa, tetapi kondisinya masih kanak-kanak. Oleh karena itu Paulus hanya memberikan susu, yaitu pengajaran yang dasar. Jadi apa maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus? Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Yuk kita baca bersama yuk. 1, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini firman Tuhan yang berbicara. Memang gak enak kedengarannya. Ya memang gak enak. Murid Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus ialah orang Kristen dewasa rohani yang tidak lagi menuruti keinginan daging. Sebaliknya dia sanggup mengalahkan keinginan daging. Mengapa? Karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya memampukan dia untuk menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya di dalam diri. Tuhan Yesus baik buat. Amin. Galatia 5 ayat 24 dikatakan di sana, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa orang tersebut menjadi dewasa dan menghasilkan buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh? Galatia 5 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, perbuatan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dewasa rohani adalah pertumbuhan iman jemaat
menuju kepada kedewasaan, yaitu menghasilkan buah roh. Jika kita memperhatikan daftar buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita melihat bahwa Rasul Paulus mendaftarkan buah roh di sini. Keilahiannya atau posisi Allah yang adalah kasih. Oleh karena kasihnya diutuskannya Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita ke dalam dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita. Langkah pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kasih. Oleh kasih karunia-Nya setelah percaya, kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Melalui pimpinan Roh Kudus kita dituntun menuju kedewasaan rohani, yaitu menjadi sama seperti Kristus di dalam karakternya, menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dimulai dari apa? Dari penguasaan diri. Karena inilah dalam hal inilah kadangkala kita tidak sanggup menguasai diri kita. Kalau kita mau jujur, ini adalah hal yang paling sulit kita lakukan. Penguasaan diri, yaitu apa? Mampu mengendalikan diri dalam segala situasi. Yang berikutnya apa? Kelemah lembutan, bukan kelemahan atau lemah gemulai di dalam hidup, tetapi lemah lembut di dalam sikap dan pembicaraan. Tidak mudah mengeluarkan perkataan kasar ataupun sampai kita emosi yang meledak-ledak. Kelemah lembutan sudah adakah di dalam hidup kita? Menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak jelas. Kadang-kala ketika kita bertemu dengan teman atau kita bertemu dengan saudara, mendengar perkataan-perkataan yang mungkin menyinggung perasaan kita, apakah kita akan membalas perkataan itu dengan sesuatu hal yang meledak-ledak? Kalau awalnya Tuhan memberikan kepada kita buah roh penguasaan diri, kita harus memulai menguasai hidup kita. Setelah kita lebih lanjut di dalam menguasai penguasaan diri, marilah kita turun memiliki kelemah lembutan, sehingga siapapun lawan bicara kita, ketika kita mendengar suara yang tidak enak bagi diri kita, pikiran kita bermain, Roh Kudus tolong saya untuk kita tidak terpancing emosi. Karena ini adalah sesuatu hal yang kalau kita mau jujur katakan sulit untuk kita lakukan. Setelah kita memiliki kelemah lembutan, akhirnya kita harus memiliki kesetiaan. Artinya apa? Artinya memegang teguh kepada janji atau komitmen, bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada pasangan kita, suami istri. Jangan tergiur oleh hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Di Jakarta pakaian rapot-rapot, di mall juga. Tapi kalau di Australia, enggak dilihat barang bagus, dilihat bikin dosa, warna kinclong lagi, main di pantai sama besan enak, boleh, dia pakai kolor doang kancut, dia nyebur, istrinya pakai teh, laki orang Indo selalu begitu. Dicubuhin pemandangannya yang kayak begitu. Ya tadi nggak dilihat orang bagus, dilihat dosa. Cek, tapi di mobil aja ya. Kenapa? Dingin.
melawan keinginan kita. Gue kuat deh melihat yang begini mah, biasa. Jangan mencobai dirimu sendiri. Kalau engkau tidak sanggup, lebih baik kabur. Bukan berarti kita kalah, tapi kabur karena kita ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus setia pada pasangan kita. Kita juga harus setia kepada gereja kita, di mana kita ditempatkan. Itu berarti Tuhan sudah menaruh diri kita untuk kita bertumbuh, berkembang di dalam gereja itu. Amin. Cuma satu tadi yang amin. Ya, kesetiaan itu penting. Apakah saudara berpikir kalau saudara pindah gereja, mendengar khotbah yang spektakuler, yang hebat-hebat, itu akan mendongkrak iman saudara? Tidak, saudara akan hanya menjadi moncang. Nikmati apa yang Tuhan sudah perkenankan kepada kita. Kalau saudara berasa bahwa pertumbuhan gereja saudara kurang maju, berikan saran untuk kemajuan gereja. Tetap setia. Yang berikutnya, setelah kesetiaan kita tumbuhkan, maka kita akan menumbuhkan kebaikan. Kebaikan adalah sebuah sikap, perkataan, dan tindakan yang elok, terhormat, dan tanpa celah, serta yang patut dikagumi semua orang. Kita harus memiliki sikap baik kepada semua orang. Jangan pilih kasih di dalam kita bersikap baik. Jangan mentang-mentang orang susah kita tidak dekati. Susah, kaya, semuanya sama di mata Tuhan. Seberapapun kekayaan yang saudara miliki, seberapapun susahnya orang itu hidup, tetap di mata Tuhan sama. Tidak ada yang berbeda setelah kita diberikan kebaikan, kemurahan akan melaluinya. Kemurahan adalah sikap hidup yang memberikan pertolongan kepada orang lain, atau orang yang suka memberikan bantuan kepada orang lain secara materi maupun non materi. Artinya apa? Kita harus memiliki kemurahan hati kepada semua orang. Setelah itu kita akan masuk di dalam kesabaran. Artinya tidak cepat emosi atau marah. Ia sabar dalam menghadapi perlakuan orang lain maupun keadaan atau masalah yang terjadi. Sabar adalah sesuatu yang hanya dapat kita katakan, tapi seringkali tidak dapat kita lakukan. Dan selanjutnya, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera adalah sikap hati yang penuh kemenangan walaupun berada di tengah badai sekalipun, seperti Tuhan Yesus. Damai sejahtera. Kapan kita terakhir ada damai sejahtera di dalam hati kita? Apakah damai sejahtera itu bisa dibeli? Damai sejahtera timbul karena hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, apapun masalah persoalanmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk masalah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan buang masalah hidupmu. Ketika engkau minta itu, engkau tidak akan menjadi dewasa. Ketika engkau minta itu, engkau tidak akan mengalami mujizat. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku Tuhan jalan untuk aku dapat menghadapi masalah ini. Ketika masalah itu bisa terpecahkan, mujizat terjadi dalam hidup, dan damai sejahtera
melimpah di dalam kehidupan. Dan berikutnya adalah sukacita. Rasa sukacita adalah rasa bahagia dan gembira dalam segala keadaan. Sukacita ini lahir karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin di dalam gereja sukacita kita penuh ketika kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita berglori, kita memiliki damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Jangan lepaskan itu semua ketika kita keluar dari rumah Tuhan. Jangan kita kenakan topeng yang lain ketika kita sudah ada di luar. Tapi biarlah wajah Tuhan Yesus tercermin di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak Tuhan yang penuh sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita mau senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dari buah roh yang terakhir adalah kasih. Kita melihat urutan dari bawah ke atas. Inilah puncak buah roh, yaitu kasih. Ketika seorang memiliki kasih Allah, maka ia memiliki 8 buah roh lainnya. Kalau ada kasih, maka ia mampu menguasai dirinya secara berkesinambungan. Kasih akan melahirkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan. Untuk itu mari, perjalanan mengarungi 2026 masih panjang ke depan, tapi yakinlah penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti itu. Mungkin kita sudah bosan mendengar hamba Tuhan bicara, yang meninggalkan Tuhan itu bukan Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Itu memang benar. Seringkali kita lalai, seringkali kita melupakan Tuhan, menduakan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita senantiasa berpikir bahwa kita dapat menghadapi masalah itu dengan ekonomi kita, dengan keuangan kita. Ketika kita ada di dalam problem rumah tangga, kita minta advice kepada orang lain. Kita tidak lebih dulu bercerita kepada Tuhan. Mari di dalam tahun menghadapi menjalani 2026, ubah sikap hidupmu. Biarlah hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dialah pemimpin agung yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa ada di dalam hati kita, menyertai kita. Tuhan Yesus berkata apa ketika Dia memberikan Roh Kudus kepada kita? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus senantiasa berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus Tuhan yang berperan saat ini ada di dalam diri kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hidup kita. Biar Roh Tuhan yang hidup itu memimpin hidupmu. Yakin dan percaya. Tidak ada satupun masalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan ketika engkau berserah diri kepadanya. 2026 bukan hal yang menakutkan untuk kita hadapi. Apapun ramalan, apapun yang mereka katakan, yakin dan percaya Tuhan Yesus akan membawa engkau sukses ke arah sana. Asal hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun penyakitmu, katakan Tuhan baik. Apakah saya dalam keadaan baik-baik saja? Tidak. Jujur saya katakan, mata saya tinggal 40%. Saya harus operasi katarak kanan Tuhan. Kaki kiri saya sudah sakit, tapi saya katakan terima kasih Tuhan untuk katarak yang saya alami. Terima kasih Tuhan untuk sakit kaki yang saya alami. Saya ngeluh enggak. Kebiasaan di Australia, anak saya punya anjing Malamut. Itu tingginya sama kambing tinggian anjing.
Setiap pagi jam 8, jam 9 saya tuntun. Kaki sakit, saya bilang Tuhan terima kasih. Boleh nuntun Jius Tuhan, dengan ini saya olahraga. Enggak pagi doang, sore juga. Dengan mata yang polisi tinggal 40% harus dioperasi katarak. Bawa mobil, Tuhan tolong saya untuk lebih hati-hati. Saya berbicara sama Tuhan, Tuhan, buta melihat, katarak sembuh dong. Enggak. Habis, lu harus operasi. Karena sudah banyak dokter ahli. Ya nggak ada mujizat dong Tuhan. Aku pakai mujizat dan melalui dokter. Terima kasih Tuhan. Kapan operasi? Nah, bulan Maret mungkin jadwal kosong. Februari udah penuh. Maret kosong ke April penuh lagi. Bulan Maret operasi. Tuhan baik-baik. Jangan mengeluh karena penderitaan. Jangan mengeluh karena masalah. Bersyukur dapat masalah, bersyukur dapat penderitaan. Karena apa? Karena engkau akan diberkati untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu dan mujizat bisa terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.